Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham batubara yang royal bagi dividen dan juga layak untuk dividen investing di tahun 2024 ini. Dan ini menjadi bukti nyata, teman-teman yang melakukan dividen investing itu tetap dapat dividen dan berpotensi juga dapat capital gain. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Saham yang akan kita analisa pada video kali ini adalah saham Gems, di mana Gems ini akan membagikan kembali dividen interim 150 juta US dollar setelah beberapa waktu yang lalu ya guys ya, tidak jauh dari pembagian dividen interimnya ini sudah bagi dividen final tahun 2024. Dan kita melihat ternyata dividen interimnya ini jauh lebih besar dibandingkan dividen finalnya. Nah, apa yang terjadi dan bagaimana prospek saham Gems ini kita akan bahas di video ini, silahkan simak sampai akhir. Jadi Gems akan bagi dividen interim lagi ya, 150 juta US dollar atau setara dengan Rp410 per lembar sahamnya. Dengan tanggal cum-date ya guys ya, 10 Juni 2024 dan ex-date dividennya di 11 Juni 2024. Nah, Gems diketahui ya guys ya, ini sudah membagikan dividen final di tahun 2024 ini tanggal cum-date 28 Mei 2024. Jadi di akhir Mei lalu itu menjadi tanggal cum-date dan ex-date untuk dividen final saham Gems ini sebesar Rp232 per lembar saham. Namun ada hal yang tidak kita bisa prediksikan, yaitu dividen interimnya yang ternyata ini lebih besar dibandingkan dividen final 2024, tapi dibagikan tidak jauh dari tanggal pembagian dividen finalnya, seperti itu. Jadi ibaratnya gini guys, ibaratnya Gems ini kan sudah bagi dividen final ya dari labanya di tahun buku 2023 lalu. Jadi dia selesaikan dulu laba tahun 2023, dia bagikan sisanya sebagai dividen final ya, yang sebesar 232 per lembar saham ini yang dibagikan di akhir Mei lalu. Nah, tapi ya, setelah mendapatkan laba pada kuartal 1 2024, Gems memutuskan bagi dividen lagi. Ini diambil dari laba perseroan di kuartal awal 2024 sebesar Rp410 per lembar saham. Jadi hal ini sebenarnya unexpected dan jarang sekali kita melihat saham-saham batubara lain itu membagikan atau melakukan hal yang sama ya guys ya, terhadap pembagian dividen kepada investornya, seperti itu. Mungkin ini hanya terjadi di saham Gems aja. Dan kalau misalkan kita perhatikan ya guys ya, Gems ini ketika dia bagi dividen ya, perusahaan-perusahaan besar yang sebagai pengendali saham Gems ini pastinya akan mendapatkan porsi terbesar ya guys ya, keuntungan dari dividennya Gems. Ada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA kodenya di Bursa Efek, itu akan mendapatkan dividen paling besar dengan total shares 51% dan sebagai pengendali saham Gems juga, dan di atasnya tentu ada Sinarmas gitu guys ya, karena DSSA dan juga Gems ini adalah perusahaan milik grupnya Sinarmas. Lalu ada PT Radika Jananta memegang 30%, masyarakat di sini cukup kecil ya, hanya 12% saja. Lalu ada Golden Energy and Resources Limited memegang 6,99%. Nah, lalu ABM Investama juga ya, kemarin sempat mengakuisisi saham Gems ini, dan tentunya ketika Gems ini bagi dividen, maka ABM Investama juga akan kecipratan fresh money ya guys ya dari dividennya saham Gems, seperti itu. Jadi ini adalah cuan yang mencuankan gitu ya, perusahaan yang profitable, dan kita melihat perusahaan ini juga ternyata sangat royal bagi dividen, rutin bagi dividen, bahkan satu tahun itu bisa 4 kali bagi dividen guys ya. Bayangkan teman-teman, 4 kali bagi dividen dalam satu tahun ya. Kalau misal teman-teman penasaran bisa coba diganti ya ke dividen. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di tahun 2021 ini 4 kali bagi dividen. Kalau misalkan kita lihat secara historis ya, di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017, 2018 ini sudah beberapa kali ya rutin bagi dividen, bahkan ada yang sampai 3 kali. Baru di tahun 2021 itu membagikan dividen 4 kali, bahkan ada yang 5 kali dalam satu tahun. Seperti itu guys. Jadi gambaran bagaimana royalnya saham Gems ini bagi dividen. Dan tentu saja Gems ini cocok ya untuk dividen investing di tahun 2024, dan ada alasan yang cukup kuat sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, Gems memang cukup berfluktuasi, apalagi di tahun 2022 lalu ya. Gems sempat naik ke level 8 ribuan, namun turun kembali dan sempat menyentuh level 4 ribu, jadi sempat minus juga 50%.
Tapi hal ini tidak berlaku untuk saham-saham yang dia memang royal bagi dividen secara culture, secara mandat gitu guys ya. Memang saham ini ya adalah perusahaan cash cow gitu ya. Jadi perusahaan yang menghasilkan cuan dan harus membagikan cuannya itu ke pengendalinya seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, meskipun masih floating loss di saham games, mungkin ada yang pegang di harga 7 ribuan. Ini jangan khawatir ya, karena kita melihat ya ada investor yang masih pegang di harga 7 ribuan juga. Ya jangan khawatir karena sahamnya juga rutin bagi dividen. Semakin lama teman-teman hold, semakin lama teman-teman melakukan averaging down, maka nanti average-nya turun, jumlah lot semakin tinggi, dan dividen yang akan teman-teman dapatkan juga semakin besar lagi. Seperti itu. Nah, games ya kemarin di satu hari terakhir ya, hari Senin kemarin tanggal 3 itu mengalami kenaikan sekitar 8%-an ya guys ya untuk saham games. Nah, ini sudah di reset lagi ya oleh sekuritasnya. Kemarin naik sekitar 8%. Jadi sudah mulai mendekati lagi level 7.000. Teman-teman yang nyangkut di 7.000, ketika games yang mengalami kenaikan harga, maka ini akan berbalik hijau lagi nanti di porto teman-teman seperti itu. Nah, kenapa saya bilang games ini cocok untuk dividen investing di tahun 2024 ya, meskipun kalau misalkan kita mengacu terhadap price to book value, ini PBV-nya sudah di angka 3, berarti sudah tidak bisa kita katakan murah lagi. Namun balik lagi ya guys ya, kita menggunakan acuan PE ratio untuk saham-saham sektor batubara. Meskipun PBV-nya sudah tinggi, tapi PE ratio-nya ini sangat menguntungkan sehingga PER-nya sangat rendah di angka 3,64 kali. Nah, tadi saya sempat singgung di mana dividen untuk interim yang di harga 410 per lembar saham, ini akan dibagikan, itu diambil dari laba pada kuartal 1 2024. Teman-teman perhatikan EPS pada 2024 ini ya, di kuartal 1, EPS-nya meskipun mengalami penurunan ya, dari Rp583 per saham, turun menjadi 463 per saham, tapi secara annualized ini diproyeksikan akan meningkat jika kuartalannya ini konsisten. Itu ya. Jadi nanti kita akan riset lagi atau kita akan review lagi di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 2024 ini seberapa besar kira-kira dividen yang akan dibagikan oleh saham games. Tapi gini guys, games ini memang dia kita lihat ya lebih mengacu terhadap besaran laba yang didapat. Kalau misalkan labanya dapatnya besar, maka dividennya juga akan semakin besar. Terbukti di kuartal 1 ketika dia dapat EPS 463, maka 410-nya itu dibagikan sebagai dividen. Ya berarti 90% lebih ya laba pada kuartal 1 dibagikan kembali sebagai dividen interim. Lalu yang menarik dari saham games ini dari sisi profitabilitas ya guys ya. Gross profit margin 47%, sedangkan NPM-nya juga masih sangat tinggi di angka 24%. Dari sisi liabilitas juga masih aman, di mana hutangnya masih jauh lebih rendah dibandingkan ekuitas ya. Dengan liabilitas 8,2 triliun, ekuitasnya di angka 13,1 triliun. Jadi masih aman nih gitu ya dari rasio hutangnya. Dan kita melihat dari return on asset 33,92%, sedangkan return on equity di angka 55,68%. Jadi saham games ini sebenarnya saham yang cukup sehat secara rasio keuangan, profitabilitas cukup oke, dan kita melihat juga akan royal bagi dividen lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Teman-teman juga bisa cek dari RTI Bisnis ya. Nah, di mana untuk dividen 410 per lembar saham ini diambil atau langsung dimasukkan ke dalam kolom di tahun 2024. Jadi dividen 2024 ini sudah berjalan, laba dari 2024 ini sudah berjalan, dan nanti terakhir ya untuk dividen finalnya akan bagi di tahun 2025. Seperti itu guys, tapi saya sarankan teman-teman yang memang berniat investasi jangka panjang untuk dividen investing, ambil saja langsung di tahun 2024. Jangan nunggu 2025 ya, karena dividennya ini sudah running, dividennya ini sudah berjalan. Seperti itu guys ya, silahkan dianalisa kembali dan disclaimer on. Oke guys, untuk saham games ya, kemarin ada kenaikan 8% seperti yang tadi saya jelaskan ya. Dimana teman-teman yang ambil saham games ya di harga 5.700 bahkan sampai 6.000 ya, ketika dia harganya sudah naik ya guys ya, teman-teman ini tetap dapat dividen plus capital gain-nya. Ya, misalkan range-nya sampai 6.000, meskipun sudah mengalami kenaikan 5-6%, tapi tetap dapat dividen plus capital gain.
Semakin rendah teman-teman membeli saham batubara, yaitu akan semakin besar juga margin of safety-nya dari sisi capital gain, dari sisi harga sahamnya. Ketika dia ada open gap down karena ex-date dividend, dan yang tidak bisa kita prediksi adalah royalnya dividen dari saham games. Dia langsung bagi dividen interim, sehingga harga sahamnya bisa melonjak naik lagi ya guys ya. Kalau misalkan kita perhatikan dan kita ukur dari ex-date dividend ya di 29 Mei 2024 sampai pembukaan hari ini ya tanggal 4 Juni 2024 ini saya bikinnya sebelum open market. Itu sudah naik lagi 12,60%. Jadi ya teorinya benar, jangan ragu averaging down di saham yang royal bagi dividen, karena averaging down itu penting dan untuk menurunkan average yang teman-teman miliki, sehingga nantinya average turun, jumlah lot yang teman-teman miliki semakin banyak, dan ketika bagi dividen harga sahamnya naik, teman-teman bisa dapat dividen plus capital gain. Nah, ini secara teori memang sebenarnya simpel ya, teman-teman, lebih simpel, lebih bagus sebenarnya untuk teman-teman yang pemula apalagi. Tapi secara praktek ya guys ya, secara praktek ini tentunya harus didukung dengan buying powernya teman-teman. Buying power tiap bulannya teman-teman bisa sisihkan berapa sih untuk averaging down saham gitu ya. Kalau misalkan games ini satu lotnya kan di angka 670 ribuan untuk harga saat ini. Kemarin pas ex-date dividend ini di angka 600 ribuan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa rutin ya menyisihkan sebagian penghasilan teman-teman untuk averaging down saham yang rutin bagi dividen, maka tidak ada masalah gitu guys ya. Meskipun dia ex-date dividend, teman-teman kalau misalkan mau coba averaging down ya nggak apa-apa juga. Karena kan memang untuk saham-saham sektor batubara kita melihat ya per hari ini itu cukup bertahan dan bisa reversal lagi, bisa recovery lagi dari harga ex-date-nya. Selain games ada lagi yang bisa recover dari area ex-date dividend, dari dividend trap, itu adalah saham Adaro Energy. Meskipun Adaro Energy tidak bagi dividen interim lagi seperti games ya, tapi harga sahamnya kita lihat bisa recover lagi dari ex-date dividend. Bahkan ex-date dividend ini naik lagi ya guys ya, dari area 2600-an sesuai prediksi kita di video lalu, ini bisa naik lagi close di 2960-an. Lalu beberapa hari selanjutnya langsung recover lagi dan kembali ke harga di Kumdet Dividen. Nah, inilah bukti ya, teman-teman yang melakukan dividen investing sudah terbukti bisa dapat dividen plus capital gain asalkan di saham yang tepat dan di saham yang sehat. Seperti itu guys ya. Silahkan teman-teman nanti coba praktekkan ya. Dan kembali lagi ya, silahkan teman-teman analisa kembali ya sebelum melakukan investasi dan sesuaikan dengan investasi yang teman-teman miliki. Kalau misalkan kita ukur dari ex-date dividend ke harga Kumdet ya, berarti Adaro Energy ini sudah mengalami recovery 12,56%. Dan ini adalah hal yang sangat bagus ya, terutama untuk saham Adaro yang memang kinerjanya juga masih oke ya, harga sahamnya juga masih sangat murah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, untuk hari ini ya, hari Selasa guys ya, hari Selasa 4 Juni 2024, ini kita tag-nya sebelum market open ya, dimana rupiah kita ini semakin menguat ya, karena dolar indeksnya semakin turun, di XY turun ya hari ini, dan semoga ini menjadikan market kita semakin hijau ya, saham-saham perbankan juga bisa naik lagi, seperti itu. Sedangkan untuk harga acuan batubara, harga acuan batubara juga masih stay strong ya di angka 144 USD per tonnya dan mengalami kenaikan 0,38%. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa saham-saham batubara seperti Adaro Energy dan juga Games ini bisa recover lagi dari area ex-date dividend, dari area dividen trap, sehingga teman-teman investor yang melakukan dividen investing dapat dividen plus dapat capital gain. Seperti itu guys ya. Saran saya belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Kembali lagi, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.